Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you? I'm fine, and I hope you always be fine too. Today, we are talking about the verb. What is the verb? Verb yaitu kata kerja. Nah, apa sih kata kerja itu? Nah, jadi kali ini, yuk kita membahas bagaimana penggunaan kata kerja di dalam suatu kalimat. Dan kata kerja itu yang seperti apa sih? Nah, okay. Before we are studying deeply, okay, let's pray our program by reading Basmalah together. Yuk kita baca Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, jadi kali ini kita bahas tentang penggunaan kata kerja. Apa sih kata kerja? Jadi kata kerja itu yaitu kata yang mengandung aktivitas ataupun suatu pekerjaan, kegiatan. Nah, itu yang dinamakan kata kerja. Contoh misalkan makan, itu adalah suatu aktivitas atau kegiatan. Makan bahasa Inggrisnya apa? Eat. Kemudian minum, drink. Kemudian ada menulis, write. Kemudian belajar, study. Kemudian ada pergi, go. Nah, itu semua adalah contoh beberapa verb atau kata kerja. Nah, namun di sini ada kata kerja transitive and intransitive. Jadi kata kerja itu ternyata ada yang membutuhkan objek, ada juga yang tidak membutuhkan objek. Yang membutuhkan objek dinamakan transitive. Yang tidak membutuhkan objek dinamakan intransitive. Contoh misalkan, di sini Ustadz punya dua contoh example. My father drives a car, sama he walks. Saya ulangi, my father drives a car, he walks. My father drives a car. Ayah saya mengendarai mobil. Di sini pasti tentunya ada kata kerja. Mana sih kata kerjanya? Kira-kira yang mengandung aktivitas adalah drive, mengendarai. Drive di sini adalah kata kerja. Nah, namun kata kerja tadi ada dua, transitive and intransitive. Ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek. Kira-kira mengemudi membutuhkan objek apa enggak ya? Mengemudi, kalau mengemudi saja maka kurang lengkap. Bagaimana kalau ditambahi a car? Mengemudi mobil, sebuah mobil. Nah, disinilah sebuah mobil di sini adalah suatu objek, ya, yang dikenai pekerjaan mengemudi. Menjadi my father drives a car. Ayah saya mengemudi sebuah mobil. Jadi jelas kalimatnya. Kalau misalkan my father drives, ayah saya mengendarai, maka kurang jelas. Kira-kira mengendarai apa ya? Nah, itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Sekarang contoh yang kedua, the second. He walks, yang artinya dia berjalan. Mana kata kerjanya? Ustaz kotai. Nah, di sini adalah kata kerjanya berjalan, kan mengandung aktivitas ya. Apakah berjalan ini membutuhkan objek? Berjalan di sini tidak membutuhkan objek. Kenapa? Karena dia berjalan itu sudah jelas, kecuali ditambahi keterangan. Misalkan he walks on the road. Dia berjalan di atas jalan. Namun, di atas jalan itu bukan suatu objek, melainkan keterangan tempat. Jadi seperti itu ya, perbedaan antara kata kerja yang membutuhkan objek sama kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Di sini bisa contohkan ada dua, drives yang membutuhkan objek yaitu a car, kemudian walks
tidak membutuhkan objek. Apakah salah? Tidak, kedua-duanya benar. Tergantung masing-masing, karena keduanya mempunyai fungsi masing-masing. Semuanya benar ya. Tergantung kalian kepingin menggunakan kata kerja yang butuh objek ataupun yang tidak. Nah, oke, di situ. Kemudian di sini yuk kita coba membuat kalimat bersama-sama. Picture 1, gambar pertama di sini ada gambar anak sedang mengendarai sepeda. Kemudian di sini nomor 2, the second, ada seorang ibu sedang tidur atau ayah ini. Kemudian sedang belajar. Kemudian di sini sedang berbicara atau ngobrol atau belajar ya. Oke, kita buat kalimat. Yang pertama, kita tulis di sini aja ya. Oke, yang pertama, misalkan kita taruh saya, kemudian mengendarai. I ride. Saya mengendarai. Mengendarai adalah kata kerja. Kira-kira mengendarai butuh objek apa enggak? Apakah sudah jelas I ride? Saya mengendarai. Oh, belum. Ternyata di sini mengendarai sepeda, maka ride butuh objek. I ride a bike. Saya mengendarai sebuah sepeda. Oke, next. Number 2, sedang tidur. Oke, misalkan ayah saya, my father. Setelah my father kita letakkan kata kerja atau verb. Tidur, sleep. My father sleeps. Kira-kira my father sleep, apakah sudah jelas? Ayah saya tidur. Nah, sudah jelas ya. Tinggal kita menambahkan kata keterangan tempat. Boleh nggak kata keterangan tempat ditulis? Boleh. Boleh nggak kata keterangan tempat tidak ditulis? Boleh. Nah, jadi my father sleeps ini sudah cukup. Atau mau ditambahi kata keterangan tempat? Coba kita dalam kurung aja ya. Kira-kira tidur di mana? Di atas kasur. My father sleeps on the bed. Nah, kenapa on the bed saya dalam kurung nih? Karena on the bed bisa ditulis, bisa tidak. Karena my father sleeps ini sudah cukup ya. Oke, number 3 sekarang. Sedang belajar atau duduk. Kira-kira belajar ya, atau mengerjakan. I do. Nah, di sini I sudah muncul. Do di sini adalah kata kerja, mengerjakan atau melakukan. Kira-kira mengerjakan apa di sini? Misalkan mengerjakan PR. Maka mengerjakan di sini butuh objek. Apa objeknya? PR, homework. I do the homework. Saya mengerjakan PR. Nah, kata kerjanya mana? Do, melakukan. Apakah butuh objek? Oh iya butuh. Mengerjakan apa? Kan belum jelas. Maka objeknya adalah the homework, PR. Kalau misalkan ini tidak ditulis the homework, maka kurang jelas mengerjakan apa. Seperti itu ya. Oke, the last, the fourth. Di sini sedang membaca buku. Iya, membaca di perpustakaan. Membaca. Oke,
kita aja ya, pakai kita. We, kita belajar, membaca. Apa membaca? Reading, right, atau read. Kira-kira apakah read di sini atau membaca membutuhkan objek? We read. Apakah sudah jelas? Belum ya. Maka read di sini membutuhkan objek. Apa objeknya? Kira-kira membaca apa? Karena di sini ada buku, maka we read. Misalkan buku bahasa Inggris misalkan. Berarti we read English book. We read English book. Kita membaca buku bahasa Inggris. Misalkan mau dikasih tambahan keterangan tempat, boleh. Kira-kira membaca di mana? Maka keterangan tempat saya dalam kurung ya. We read English book in the library. Nah, seperti itu ya. We read English book in the library. Jadi ada kata kerja dari keempat kalimat ini. Yang pertama, I ride a bike. Saya mengendarai sebuah sepeda. My father sleeps on the bed. Ayahku tidur di atas kasur. I do the homework. Saya melakukan atau mengerjakan sebuah PR. We read English book in the library. Kita membaca buku bahasa Inggris di perpustakaan. Kali ini coba Ustadz kotai mana yang kata kerja atau verb. Di sini number one, I read, I write. Nah, maka di sini adalah kata kerjanya. Yang kedua, my father sleeps. Mana kata kerjanya? Yaitu sleeps. Yang ketiga, I do the homework. Mana kata kerjanya? Yaitu do. Yang terakhir jelas, we read English book. Mana kata kerjanya atau verbnya? Yaitu read. Nah, jadi semua kalimat pasti membutuhkan verb atau kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja, maka belum dinamakan sebuah kalimat. Namun, kata kerja yang sudah dijelaskan di awal, ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak membutuhkan objek, tergantung kalimatnya masing-masing. Oke anak-anak, semoga bermanfaat penjelasan yang sudah Ustadz jelaskan. Jika belum paham, bisa chatting atau via komentar yang ada di bawah. Cukup sekian, Gelas TC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.